justru adalah puasa. Tapi kata Rasulullah, tidak sedikit orang yang berpuasa atau banyak orang berpuasa itu hanya lapar dan dahaga. Ini kita harus hati-hati. Ini tanggung jawab Pak DKM nih. Ini jangan sampai jamaahnya tergolong ini ya. Tapi janji Rasul itu pasti benar. Jadi Rasul itu ngomong tidak mungkin tidak benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Yang kedua yang saya tegaskan, ibadah yang paling lemah apa? Ibadah yang paling lemah menurut penelitian Ustaz ternyata adalah, siapa yang tahu dapat hadiah dari Pak DKM? Ternyata yang paling lemah itu adalah zakat. Tadi saya dapat edaran SK zakat dari Basnas. Ternyata zakat profesi itu disetarakan dengan emas 85 gram. Tapi yang unik, saya baca tadi Pak Haji, 85 gram tapi 14 karat. Jadi agak unik juga saya baca itu ya. Jadi kalau 14 karat ya sekitar 95 juta katanya. Padahal harga kalau yang 24 karat itu berapa? 3 juta ya? 3 juta, 3,5 ya. Luar biasa ya. Ini memang ini. Jadi edaran Basnas itu dikurangi lagi. Karena kalau nggak dikurangi bisa jadi makin sedikit aja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 hal, karena ini tanggal 4, ada 4 hal yang harus kita pahami agar puasa ini tidak terjebak lapar dan dahaga. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa puasa itu hakikatnya adalah pembakaran dan dosa serta sifat buruk. Jadi kalau kita mau tahu bahwa puasa kita bukan hanya puasa yang lapar dan dahaga, adalah ketika kita mampu membakar dosa selama Ramadan dan mampu membakar sifat-sifat buruk. Sifat buruk misalnya apa? Ngiri. Kalau nganan buruk gak? Kiri ya, iri. Suka iri Bapak Ibu? Iri, dengki, sum'ah, ria, sombong, pelit. Tahu pelit? Mere jahase cap jahe buntut kasiran. Kalau kita masih memiliki sifat-sifat, apalagi hubbud dunia, cinta dunia, ini tanda-tanda jangan-jangan kita masih lapar dan dahaga. Saya kira Masjid Al-Munawwarah jamaahnya aman dari sifat-sifat buruk itu. Insya Allah. Nanti kita buktikan di akhir Ramadan ini zakatnya pasti banyak. Itu bagian. Jadi alat ukurnya gini. Kemarin kurban berapa sapinya? 10, 100, 11. Nah, nanti zakat itu lebih dari harga kurban itu. Kenapa kita bilang begitu? Karena yang wajib itu zakat, kurban sunnah. Sunnah aja banyak, apalagi yang wajib. Itu ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang umat Islam itu suka lupa. Yang sunnah disangka wajib, yang wajib disangka sunnah. Kalau yang wajib itu kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi dosa ya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua agar puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga adalah Ramadan healing, membersihkan jiwa dengan Al-Quran. Ini ciri yang kedua. Kalau mau puasa kita ini tidak hanya lapar dan dahaga, adalah rajin membaca Al-Quran. Jadi
umat Islam yang keren itu healingnya itu Quran, bukan ngopi. Nah, yang suka ngopi nggak apa-apa ngopi juga, tetapi kopi kalah dengan Quran. Coba siapa yang merasa lebih tenang baca Quran dibanding minum kopi? Nah, itu ciri-ciri puasanya, insya Allah puasa yang keren. Tapi kata para ulama, membaca Al-Quran itu harus tidak hanya berhenti di tilawah. Tilawah itu apa? Hanya membaca verbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu verbal. Meskipun dapat pahala ya, itu dapat pahala. Karena Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Jadi baru baca dapat pahala. Tapi kata para ulama, kalau mau jadi Ramadan healing jangan hanya baca, lanjut qiraah. Apa itu qiraah? Membaca dengan faham. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau tadi yang dibacakan oleh Al-Ustaz, innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Apa artinya? Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Mau begitu artinya? Nah, kalau saya nggak mau. Itu artinya bukan begitu. Innamal hayatud dunya. Ingat ada al hayat ad dunya. Ada alif lam dua-duanya ya. Kehidupan mendunia. Bukan kehidupan dunia, kehidupan mendunia. Orang yang hidup hanya mementingkan dunia, itu hanyalah permainan. Kalau di dunia bukan permainan, apalagi jamaah masjid, apalagi DKM, ya kan? Gak mau kita. Jadi jadikan Ramadan ini healing. Kalau jamaah Al-Munawwarah 1 bulan berapa juz? Mungkin 5 juz ya. 5 juz, 5 hatam bukan juz ya. 5 juz masuk hari ya saja. 5 juz masuk hari. Tapi jangan salah baca juz. Kalau juz lain lagi. Ada juz al-bukat, juz jambu, juz ya. 5 juz. 5 juz sehari. Ada yang 5 juz sehari. Insya Allah. Jadi kalau puasa tetapi malas baca Quran, nah ini tanda-tanda. Ini masih ada waktu nih. Masih ada waktu ya. Oh, baru 3 hari santai, masih ada waktu. Yang ketiga, transformasi karakter. Jadi bulan Ramadan ini harus merubah hamba nafsu menjadi hamba Allah. Apakah kita masih menjadi hamba nafsu atau udah menjadi hamba Allah? Kalau baca ayatnya, hamba Allah itu tandanya sangat tinggi sekali. Suka ada di masjid kan kalau nyumbang itu hamba Allah, ya. Oh, padahal hamba Allah itu ciri-cirinya tinggi sekali. Misalnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu dia hidup di muka bumi itu hauna, tidak sombong, tidak takabur, tidak merasa hebat, tidak merasa keren, tidak merasa lebih cantik, tidak merasa lebih ganteng, tidak merasa lebih taat. Hauna. Ada ciri yang lain misalnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang kalau berinfak tidak terlalu banyak, tidak terlalu pelit. Kalau jamaah Al-Munawwarah hartanya 10 M, kira-kira pantasnya berapa?
nyumbangnya pantasnya berapa? Kalau 1.000 kan nggak pantas ya. Nah, kalau terlalu banyak misalnya nyumbangnya 5M kebanyakan kan. Kebanyakan ya kalau bagi kita ya. Kalau Nabi begitu, Nabi itu hartanya, ada yang hafal harta Nabi 1.217 kilogram emas. Kilogram ya, bukan gram ya. 1.000 boleh direkam, 1.217 kilogram emas. Infaknya Nabi itu 1.251 kilogram emas. Kalau dihitung 60% harta Rasul diinfakkan. Kalau umat Islam cukup berapa persen? Minimal 25%, 2,5%. Itu pun nisabnya dirubah. Sekarang 14 karat gitu ya. Kalau Nabi tadi 24 karat ya. Jangan-jangan 8 karat, mas muda kan, 8 karat. Jadi kalau kita udah menjadi hamba Allah, ciri-cirinya banyak, nanti baca lagi di dalam Quran. Kata kuncinya wa ibadur rahman. Kalau di Google ya, cari wa ibadur rahman dan seterusnya, itu adalah ciri-ciri hamba Allah. Kalau kita sudah mengarah ke situ, maka puasa kita insya Allah bukan puasa lapar dan dahaga. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, agar puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga adalah puasa yang berbuah empati. Jadi dengan adanya puasa kita sering memberi, sering senyum ya, jangan cemberut mulu, karena senyum itu sedekah ya. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Kalau dengan puasa kita semakin berempati, itu adalah ciri puasa kita bukan hanya puasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ini ada satu hadis, laisal mu'min alladzi yashba wa jaruhu ja'iun ila janbihi. Tidaklah seorang mukmin itu disebut mukmin yang sempurna kalau dia kenyang sementara saudaranya dalam keadaan lapar. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita ini puasanya bukan hanya puasa lapar dan dahaga ya. Tadi ada 4 hal yang harus terus kita dorong agar puasa kita betul-betul menjadikan kita keluar dari Ramadan seperti bayi baru lahir. Mau seperti bayi baru lahir? Maulah. Dosanya seperti bayi baru lahir, pahalanya seperti orang yang udah hidup ribuan tahun. Karena nanti ada Lailatul Qadar. Apalagi Pak Haji nih yang di Arab, di Masjidil Haram. Saya kasih tahu Bapak Ibu jam yang berapa pahalanya. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid lain. Kalau dihitung begini, 1 hari sholat di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di Indonesia 270 tahunan. Wow, makanya ada sebagian orang pengennya umroh dulu. Ya, baru pulang udah pengen umroh lagi, apalagi Pak Ustadz, karena menjadi mutawif, menjadi mutawif ya. Mudah-mudahan kita tadi keluar dari Ramadan ini menjadi betul-betul pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kita saling mendoakan mudah-mudahan kita selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.